semangat, agak tenang gitu ya. Oke. Di sini Doktif kedatangan senior-senior yang sangat Doktif hormatin dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat, atau Doktif singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin Doktif sudah mendatangi di undangan ya, dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu Doktif baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini Doktif mengikuti saran beliau untuk melaporkan dengerin suara sendiri gitu. Ya, oke. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya MKEK. Nanti untuk lanjutannya, waktunya Doktif akan serahkan ke senior Doktif, Dr. Edmond. Baik, terima kasih Doktif. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan Doktif membahas kegaduhan yang selama ini terjadi baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke Doktif untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Seperti itu. Di sini Doktif ingin bertanya nih kepada Dr. Edi. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Monggo Dok, ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak Doktif tanyakan, sekarang ditanyakan ke Dr. Edi. Monggo Dok, silakan. Baik, terima kasih Dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi Doktif tanyakan memang ada di poin tersebut. Nah, tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada
evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Seperti itu. Jadi, dokter juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin-kemarin kenceng gitu ya. Tapi semuanya dokter berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, gitu. Mungkin ada tambahan dari LBH. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya hanya ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban kan, ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. R. Kami membuka crisis center ya kan, untuk bisa dapat melaporkannya ke kami, sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan, yang harus disikapi apabila ada korban-korban yang memang akhirnya dia mempunyai wajah ya kan yang tidak sesuai ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. R pada fase-fase promosinya, seperti itu.